Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah koneksi cinta NPD dan pesan semesta untuk kamu. Kira-kira bagaimana, nanti kita lihat sesuai situasi dan kondisi dari energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energi kalian langsung saja ya. Saya mau readingkan untuk kamu Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. 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 Kita lihat apa yang terjadi Leo. 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 Dan apa pesan semesta untukmu? Orang yang mana kamu terkoneksi dengan orang narcissistic personality disorder. Dan kalaupun mungkin ada yang bertanya, Kak Ica, saya nggak sama karena saya punya pasangan bukan NPD. Berarti readingan ini bukan untukmu, karena kita sesuai tema ya. Jadi untuk orang NPD yang terkoneksi dengan Leo gitu. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada Queen of Pentacles, di mana dia merasa bahwa saya ini ratu, saya ini raja. Jadi kamu harus melayaniku Leo. Ya. Orang NPD gitu, dia merasa kamu empatinya tinggi, jadi kamu bisa dibodoh-bodohi menurutnya. Padahal kamu tidak tahu bahwa Leo itu adalah pengamat yang sangat baik, dimana dia tahu bahwa saya harus berusaha untuk berbuat begini yang terbaik, dan saya memang harus berusaha buat begitu yang terbaik. Dia merasa bahwa kamu itu orang sosok yang agak keras kepala, yang membuat dirinya nggak bisa nyaman ya, sehingga dia merasa bahwa saya begini-begini aja, tapi saya tunggu kesempatan, waktu dan kesempatan ya yang tepat baru saya datang kepadamu. Di sini ada beberapa yang mungkin sudah berpisah ataupun putus ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi kamu saat ini, dimana koneksinya dia tidak bisa lagi membuatmu disetting ya. Mau tidak mau otomatis ya dia pergi meninggalkanmu gitu, untuk bisa lebih artinya ya supaya dia bisa mendapatkan lebih ya, entah dari suplai baru. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Di sini juga ada The World, di mana dia mau menguasai dunia. Dia tahu bahwa menguasai dunia, menguasai dirimu ya, dimana dia tahu bahwa kamu tuh bucin ya terhadapku Leo. Jadi saya mau memanfaatkanmu ya, karena kamu sangat cinta aku gitu ya. Dan itu yang dalam benaknya dia harus bisa memanfaatkan, utama dalam hal finansial. Mungkin dia melihat bahwa kamu tuh sosok yang cerdas ya, sosok yang mandiri, sosok yang empatinya tinggi, yang mana dia bisa memanfaatkan itu dari sisi finansial, di mana dia mau keruk. Dia hanya bisa mau menikmati hasil kerja keras kamu ya. Mungkin agak terdengar agak sedikit lebay, tetapi ini yang terjadi ya, karena kita bicara tentang isi hati seorang narsistik. Jadi kalau dibilang kok narsistik kok ngeri-ngeri sedap ya, memang seperti gitu, karena dia ada gangguan kepribadian, gangguan mental. Kalau mau dibilang gangguan kejiwaan, dia ada di grade-grade tertentu, yang mana saya lihat di sini energinya masih di grade B ya. Jadi antara waras dan tidak ya. Dia tahu dia salah, tetapi karena egonya sehingga dia tidak mempunyai empati, sehingga dia melakukan ya sesuka hatinya.
Dimana di sini dia mau dilayani, King of Sword. Dia seperti raja dan ratu yang harus dilayani, dan dia lagi mempelajari kelemahanmu, Leo, saat ini. Ya, jadi dia mau menjatuhkanmu. Ada beberapa di sini sahabatmu ya, ataupun orang-orang yang mungkin pimpinan ya. Tapi lebih banyak ke pasangan yang mana dia mau bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil sumber daya dari Leo. Ataupun mungkin kalau seorang pimpinan, bagaimana ya supaya Leo tetap berada di genggaman saya, supaya dia bisa tetap kerja dengan saya karena dia tahu kamu pekerja keras. Kalau sahabat, bagaimana ya supaya Leo ini masih bisa saya berteman dengan dia, mengkamuflase supaya ya setidaknya saya bisa pinjam-pinjam duit lah. Bahkan keluarga juga ada di sini memanfaat kamu, narsistik. Dimana pada saat kamu ada, dia datang dengan senyuman dan bahasa yang menyanjung. Pada saat kamu sudah gak punya uang, dia pergi untuk mencari suplai lainnya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seorang penjilat. Walaupun keluarga ada yang hanya mau mendapatkan enaknya aja, tetapi susahnya ya kamu tanggung sendiri. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan di mana tempatmu. Karena ini saya energi general, saya cuma bisa menangkap dari sisi pasangan, ada dari sisi persahabatan juga, dari lingkungan dan dari sisi keluarga. Ya. Oke, di sini ada Six of Cup, di mana dia merasa bahwa ya itu macam contoh tadi, ya. Saya bagaimana caranya titik kelemahan Leo. Oh, ternyata Leo suka dipuji. Saya akan memberikan dia bunga, saya akan memberikan dia sanjungan supaya apa? Dia terbuai dan dia mengikuti apa yang saya inginkan. Aduh Leo, ternyata saya kurang uang. Bisa nggak pinjamin saya uang dulu? Atau sayang, kamu lagi ngapain? Aku pijit ya. Ujung-ujungnya sayang, saya mau buka bisnis. Bisa nggak kamu pinjamin aku uang? Ya bisnis atau sayang saya bete, bisa mau nggak minggu depan kita jalan-jalan, atau kasih saya uang dong, ini kan udah mau tahun baru Natal, terus ya teman-teman saya udah pada mau warawiri liburan, kok saya di rumah terus. Pokoknya intinya ada saja hal-hal yang bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan untuk harga diri, tetapi mengorbankan orang lain, yaitu dirimu. Ya, kita lihat di sini ya, Ten of Wands. Saya lihat di sini Leo, kamu mau keluar dari lingkup itu ya, karena serasa kamu punya intuisi bahwa saya sudah dimanfaatkan. Saya nggak boleh begini-begini aja, nanti saya pusing, stres, dan ya nggak bisa. Saya harus tetap waras. Saya harus tetap waras, dan memang harus seperti gitu. Kalau kamu tidak waras, wah repot nanti. Bagaimana kamu bisa dibilangnya berkarya, bisa up kalau kamu dengan kondisi tidak waras karena tekanan mental dari NPD ini. Oke, jadi seperti gitu. Di sini ada Ten of Wands, di mana saya lihat kamu sudah tahu ya, dan ada beberapa yang menjaga jarak, ataupun mungkin kondisinya kamu berusaha untuk saya pura-pura diam aja mengikuti alur dia. Seolah-olah kamu berperilaku bodoh, cuek, tak acuh tak acuh, dan tidak mau disetting ya, ataupun bahkan ada yang sudah berpisah ya. Dan di sini ada Four of Cups, dia lagi melihatmu dari jauh, lagi ingin memandangimu Leo. Leo lagi bikin apa nih ya? Terus kamu dengan siapa? Tunggu pembalasanku, itu yang lagi ingin dia sampaikan kepadamu. Tunggu kamu Leo ya. Ada beberapa ya yang dia tidak suka melihat kesuksesan kamu. Kenapa? Karena kamu mungkin lebih dari dirinya, sikut menyikut, tetapi ternyata macam contoh ya, dia sikut menyikut, meminta, mungkin kamu diberikan, kalau seandainya pasangan, dia merasa bahwa kamu tuh kok kayak macam, menurutnya kamu tuh sombong, padahal kamu tuh tegas ya, karena sudah tidak mau digerek gitu ya, macam contoh ke kiri ke kanan, disetir-setir oleh dirinya. Jadi dia marah kalau kalau kamu terkoneksi dengan NPD dan itu pasanganmu. Tetapi kalau sahabat ini ataupun orang lain ya yang terkoneksi dengan kamu di luar pasangan, dia merasa bahwa saya ini iri sama kamu punya ini, punya itu ya. Nanti lihat aja, tunggu pembalasan saya ya. Dia mau nanti kalau kamu punya masalah saya nggak akan ini, ataupun mungkin ya ada cerita-cerita ember-ember ke orang lain. Nah itu dia mencari kelemahanmu, ataupun mungkin situasi dan kondisinya tunggu baru yang tepat baru saya datang untuk membuat kamu jatuh, karena ada beberapa yang tidak suka kamu ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords, dimana dilihat kamu sudah up tinggi ya, terbang. Wah, kalau dibilang itu kamu sudah, kalau seandainya kamu terjatuh, kamu sudah bisa bangkit lagi. Jadi ini merasa bahwa
Kayaknya saat ini saya nggak boleh gegabah ya, karena dia lagi dalam masa-masa berproses ya. Percuma aja saya menyerang. Dia punya amunisi masih banyak. Nanti saya tunggu amunisinya habis baru saya datang menyerang. Nah itu ya, jadi dia tidak mau ya, dia ibaratkan saat ini dia melihat kamu tuh sebagai star bintang ya, dan dia diam aja. Ini terutama ada pasangan, ada beberapa juga yang oke, saya diam aja selama kamu masih menghidupi saya, selama kamu masih ya, walaupun kamu tidak seperti dulu saya bisa setting ini itu, tetapi selama kebutuhan saya ya masih bisa terpenuhi ya nggak jadi masalah. Padahal dia mau oke, saya membangun lagi komunikasi yang baik, alasan supaya kamu tahu bahwa ternyata saya sudah berubah, mengambil hati kamu, dan akhirnya saya bisa menggolkan apa yang saya inginkan. Ini yang lagi dia dibilangnya mencari jalan untuk bisa mendapatkan hatimu kembali. Ataupun mungkin kondisinya kalau orang yang sudah berpisah ya, yang sudah berpisah, dia mau cari bagaimana caranya supaya bisa mengambil hatimu kembali. Entah dengan cara dia datang meminta maaf, entah datang memberikan kebaikan, cari muka, apapun yang dia kasih gitu. Ataupun ya mungkin dibilang wah besok ini Natal atau tahun baru, saya ajak untuk silaturahmi, atau malam tahun baruan anggap silaturahmi, padahal sebenarnya modus untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Ya, karena dia tahu bahwa sekarang kamu sudah jauh lebih baik pada saat tidak bersamanya. Dia ingin menghancurkanmu lagi untuk setidaknya mengambil hatimu dan membuktikan kepalsuan dirinya yang mana dia sudah berubah, supaya kamu bisa berempati lagi pada dirinya. Nah ini ya, jadi kamu hati-hati. Ada yang bertanya, Kak Ica, bagaimana caranya supaya NPD itu bisa sembuh, ataupun mungkin dia berubah ya, apakah dia bisa berubah? No, NPD itu nggak bisa berubah ya, karena dia sudah nggak punya empati ya. Jadi kalau kita bicara orang yang tidak mempunyai empati ya, hanya Tuhan yang bisa membuat dia insaf. Kalau manusia nggak bisa. Kenapa? Dia merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling jago dan paling berkuasa atas diri kita, atas orang lain. Kalau sudah ketahuan ya dia pergi, seolah-olah itu biasa aja, nggak ada beban, bisa aja. Ya, jadi kalau kamu merasa bahwa saya menjadi pejuang untuk bisa menyelamatkan dia merasa dirinya nggak sakit, kamu mau berjuang apa untuk menyembuhkan dia? Nggak ada. Kecuali kalau kita berjuang bersama untuk menyembuhkan. Oke, contoh ya, kalau kamu sakit, orang si A sakit dan dia tahu sakit, kamu bantu dia. Macam contoh orang tuamu sakit, terus dibilangnya kamu bantu memapah dia, memberikan obat, bawa antar ke rumah sakit. Pasti dia ikut juga kan, karena dia mau sembuh. Ini kan tidak, jadi ada perlawanan. Ya percuma, ngapain? Dia nggak mau sembuh. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit. Padahal dia tidak tahu bahwa dia menyakiti orang lain atas perbuatannya, atas tindakannya, atas ucapannya. Jadi seperti gitu ya. Ini edukasi buat kamu yang mau menjadi pahlawan untuk seorang NPD. Percuma, sia-sia. Kamu akan dijadikan sasaran empuk untuk dikibulin, dirusak mentalnya ya, dan habis-habisan, entah secara fisik, mental maupun finansial, waktu dan tenaga, pikiran, semuanya capek. Oke, jadi seperti gitu ya. Dan ada juga yang bertanya bahwa Kak Ica, bagaimana seandainya kalau kita sudah dijahatin dan membalas NPD ya, supaya dia merasakan sakit yang kita rasakan. Dia nggak mempunyai rasa sakit, nggak bisa kamu balas. Ya memang dia bisa untuk menyakiti dia, bukan menyakiti secara empati gitu, tetapi menyakiti secara prestasi. Jadi kalau kamu macam contohnya ya, menjelek-jelekan dia dia nggak ngaruh. Tetapi bagaimana caranya dari dirimu bisa bangkit, karena intinya sasarannya kan dirimu. Ya, makanya tadi saya bilang di sini ada yang kamu bangkit ya, di sini Ten of Wands. Dia mau menyerang dirimu, jadi harus kamu lebih up dari dia. Makanya tadi saya bilang kan, kamu sudah up, makanya dia diam. Dia menunggu saat yang tepat gitu. Ya, maaf berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi dia menunggu kamu nih ya. Agak silau ya. Tuh, dia menunggu kamu dia lagi berpikir bagaimana caranya supaya bisa membuatmu tidak bahagia. Nah itu, karena dia lagi menunggu itu, dia menderita secara tidak langsung. Kamu harus bisa mempertahankan prestasimu supaya dia menderita. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tanpa saya harus buktikan bahwa kamu menderita tanpa saya. Tetapi ternyata kamu lebih bahagia tanpa dirinya. Nah ini,
Jadi kamu harus buktikan bahwa kamu hebat dari apa? Prestasimu. Bukan sikut menyikut juga, bukan saling menjudge, saling membalas fitnah. No, 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 no. Bangkitkan dirimu supaya kamu menjadi star, ya, kamu jadi bintang, orang melihatmu, yang mana dia menghasutmu dulu dan akhirnya kamu membuktikan bahwa semua apa yang dia ucapkan itu salah terhadapmu dan orang berpihak padamu, itu yang akan membuat dia terluka. Ya. Jadi kamu harus waras supaya bisa menjadi orang hebat. Kalau kamu tidak waras, ya bagaimana? Gak bisa. Dan itu salah satu kelemahannya. Karena dia tidak mau kamu sukses, dia tidak mau kamu bahagia. Dia maunya apa? Kamu menderita. Karena penderitaanmu adalah kebahagiaan dirinya. Seperti gitu ya, Leo. Oke, dan berikutnya di sini ada The Tower tuh. Ya dia mau kamu hancur. Ibaratkan kamu tuh udah jadi star, udah bintang, dia mau kamu hancur. Tuh kan kembali lagi di tarot ya. Tarot berbicara bahwa dia tuh mau kamu, ibaratkan kamu udah tinggi ya, kamu tuh langsung jadi hancur karena kebodohanmu, karena empatimu terlalu tinggi dan karena bodohmu gitu ya. Jadi tetap semangat, bangkit dari keterpurukan supaya apa? Dia yang hancur karena dirinya sendiri, bukan karena dirimu. Ya, kalau kamu hancur ya dia senang dong. Jadi sekarang harus kamu bisa lebih up pada dirimu, mencintai diri sendiri supaya dia merasa tersakiti karena dirinya sendiri. Jadi kamu tuh gak ada beban untuk menyakiti siapapun. No, kamu bikin dirimu hebat. Jadi kamu jadi berkat buat dirimu dan orang lain. Biarlah dirinya yang tersiksa sendiri karena pola pikirnya, karena ambisinya untuk menghancurkanmu, tetapi tidak bisa gitu ya. Jadi kalau bicara narsistik ya, dia hanya mau memanfaatkanmu ya, tapi kamu harus bisa menjadi orang hebat, orang cerdas dan bangkit dari keterpurukan agar hidupmu jangan diombang-ambing oleh narsistik yang penuh drama. Oke. Jadi seperti gitu ya, semoga resonate untuk energinya ya. Dan saya mau menarik energi lagi dari koneksi kalian dengan narsistik, dimana dari sudut inisialnya ya. Saya sudah menarik energinya dimana ada huruf R yang terkoneksi dengan kamu nih ya. Ada huruf R, ada W, ada I, ada E, N, T, A, ada juga J, G, D, Y, ada C, ada L, F, B, Q, K, V, H, dan P ya. Oke, untuk koneksi inisial di sini ada R, W, I, E, N, T, A, J, G, D, Y, C, L, F, B, Q, K, V, H, dan P ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo, semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.